Karena gratis itu ternyata sifatnya orang miskin. Yang suka gratisan itu biasanya gak maju-maju tuh duitnya. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Gratis itu mental miskin. Ya, oleh karena itu maka alam semesta ini punya hukum tarik menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan, jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir, jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi, besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Begitu. Kalau mengeluh, ternyata cari uang itu sulit, dimarah-marahin sama orang tuanya. Kayaknya kamu kurang semangat deh cari kerjanya. Lupa bahwa sebetulnya yang menyebabkan uang sulit kepada dia itu program yang pernah diinputkan oleh orang tuanya. Nah, yang kelangkaan kira-kira diberi contoh begini. Begitu lihat sesuatu di toko yang kelangkaan, biasanya respon dia terhadap sesuatu itu negatif. Yang kelimpahan, begitu melihat sesuatu, respon dia terhadap sesuatu yang dilihat itu positif. Saya sering mengumpamakan sepatu lah. Yang mengalami kelangkaan, begitu lihat sepatu, yang pertama yang dia lihat itu bukan karya seninya, bukan keindahan sepatunya. Jadi begitu lihat sepatu itu, yang dia lihat itu langsung harganya. Dia tidak mengapresiasi karya seninya, tidak mengapresiasi karya orangnya, tidak mengapresiasi kulitnya, tidak mengapresiasi binatang yang terbunuh sehingga kulitnya jadi sepatu. Tidak, yang kelangkaan tidak. Pasti yang dia lihat itu RP-nya. Dan begitu lihat RP, apalagi di otaknya, menurut otaknya, penilaian otaknya itu mahal. Sekali lagi, mahal itu relatif, tergantung penilaian dia. Begitu dia bilang, wah, nah pertama ada wah dulu, yang kedua mahal. Oke. Yang ketiga muncul lagi reaksi yang lebih buruk lagi. Gila ini sepatu. Tambah gila lagi ya. Berikutnya muncul lagi, wih ini perampokan. Orang yang ini akan mengalami kelangkaan. Sepatu yang dia lihat itu tidak akan rindu untuk dipakai orang ini. Gak rindu. Dan dia tidak akan pernah pakai sepatu itu. Nah, ada orang yang kedua yang mengalami kelimpahan. Begitu lihat sepatu, yang dia lihat itu, indah banget, keren ini. Si pembuatnya pasti ini orang yang sangat kreatif. Kulit asli, berapa tahun ya Allah menghidupkan binatang ini sehingga kulitnya bisa diambil. Hebat ya binatang ini, terbunuh demi untuk memberikan manfaat menjadi sepatu yang indah. Jadi lihat yang lebih tinggi lagi, ada apresiasi dalam dirinya. Begitu melihat yang positif-positif pada sepatu itu, bahkan dia melihat, sepatu ini anatominya keren, kayaknya cocok deh dengan kaki saya. Dia berimajinasi, kayaknya kalau saya pakai sepatu ini ganteng deh saya, cantik deh saya, gitu. Kayak serasi dengan kulit saya. Positif semua yang datang dari dia. Dan dia yang terakhir berlihat harga, ini terlalu murah dibandingkan karya yang indah ini. Dan saya
akan kembali lagi mengambil sepatu ini. Ada peluang pada diri dia untuk menggunakan sepatu itu, maka dia akan menggunakannya pada suatu waktu, karena bagi dia uang hanya alat tukar. Bisa merasakan perbedaannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang kelangkaan, yang kelimpahan? Yang mana nih? Yang mana? Jujur ya. Katanya lagi puasa. Harus jujur ya, jujur. Ada yang mengalami kelangkaan? Ada. Ada yang mengalami kelimpahan? Ada. Bisa merasakan bedanya? Itu aja bedanya. Bukan soal berapa kaya, berapa uang, karena apa? Semesta bagi orang yang berkelangkaan tidak akan menciptakan cara sehingga sepatu itu dimiliki oleh dia. Tapi orang yang tadi sedang membuka cara dan dia percaya semesta akan menciptakan cara untuk menghadirkannya, dan dia tidak usah berpikir cara karena cara bukan wilayah dia. Oke, pelan-pelan ya kuliahnya, karena ini penting. Wah, sebetulnya kuliah ini harusnya bayar ya. Karena gratis itu ternyata sifatnya orang miskin. Yang suka gratisan itu biasanya nggak maju-maju tuh duitnya. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Gratis itu mental miskin. Ya, oleh karena itu maka alam semesta ini punya hukum tarik menarik. Jadi oleh karena itu saya sering mengingatkan jangan suka berpikir gratis. Ya, karena gratis itu mental miskin. Ya, jika perlu jadi orang yang mentraktir, jadi orang yang memberinya, bukan yang diberi. Oke? Tapi kalau saat ini kita termasuk orang yang diberi, gak apa-apa. Tetapi jangan kebiasaan. Langsung bertekad, cukup hari ini saya diberi, besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Begitu. Nah, kalau orang yang ingin diberi terus akan mengalami kelangkaan. Tapi dia mengubah pikirannya, besok-besok saya harus menjadi yang memberi. Semesta langsung merespon energi dia, dan semesta akan memberi cara untuk merealisasikan dia menjadi seorang pemberi. Awas ya, jangan keantengan ya ketika diberi ya, lalu bergantung pada orang lain. Awalnya sih diberi, ditolong, lama kelamaan jadi tukang tagih. Nah itu kebiasaan ya, kebiasaan. Awalnya ditolong sebulan 2 bulan dipenuhi kebutuhannya, tapi bulan keempat mulai WA, belum kirim kamu bulan ini, tuh mulai nagih kan, nagih, itu makin miskin itu. Nah ini prolog awal dari saya, kenapa banyak orang yang mengalami kelangkaan. Sekali lagi perbedaannya adalah dalam pikiran dan perasaan. Makanya semua orang-orang bijak yang sudah sukses di semesta ini mengatakan bahwa kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Ya, ulangi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Jadi perasaan itu energi, perasaan itu vibrasi. Karena itu yang kita pancarkan, itu yang kita tarik, itu yang kita tarik. Oke, judulnya sudah bisa dipahami? Baik, kita masuk sedikit demi sedikit. Apa pencipta kelangkaan? Perhatikan saya pelan-pelan ya. Yang pertama adalah program yang ada di pikiran. Program. Siapa yang memasukkan program itu? Program itu aplikasi ya, aplikasi. Kenapa? Otak ini sebetulnya hardware. Nah, program yang dimasukkan sejak kecil dari orang tua berupa kata-kata, berupa sikap dari lingkungan yang masuk diizinkan ke sini, lama kelamaan menjadi program. Dan kelangkaan itu diciptakan oleh program. Sama ya, kelimpahan pun diciptakan oleh program. Oke. Sering aneh ya orang tua. Dari kecil yang dimasukkan program itu, cari uang itu sulit. Itu dimasukkan itu. Setiap kali anak minta jajan sama orang tua selalu mengatakan, "Nak, jajan terus."
Cari uang tuh susah, nak. Itu satu hari aja bisa 3 kali. Karena anaknya 3 kali minta jajan. Besok 3 kali lagi. Bisa dibayangkan ya, orang tua kita mengatakan cari uang itu sulit. Berapa kali coba dalam hidup kita? Repetisi itu lama-kelamaan masuk di subconscious mind, menjadi program. Nah, anehnya orang tua, begitu kita sudah besar disuruh cari kerja. Betul? Kamu cari kerja. Nah, kalau mengeluh, ternyata cari uang itu sulit, dimarah-marahin sama orang tuanya. Kayaknya kamu kurang semangat deh cari kerjanya. Lupa bahwa sebetulnya yang menyebabkan uang sulit kepada dia itu program yang pernah diinputkan oleh orang tuanya. Yang lucu, kadang-kadang anak ini disuruh bekerja di tempat yang dia tidak suka. Sudah dimasukkan program cari uang itu sulit. Yang kedua, dia disuruh bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan passionnya dia. Apa akibatnya? Kalau kita mengerjakan terus-menerus pekerjaan yang kita tidak suka dalam hidup, yang kita kerjakan itu bukan akan menyebabkan kelangkaan, tetapi kita akan menjadi lelah dan capek, merasa itu sebagai suatu beban dalam hidup. Kalau beban dalam hidup, yang akan datang semua hal yang membebani hidup kita. Tidak terasa ya. Semoga banyak yang mendengar ini sehingga ya apa yang disampaikan ini bisa mengubah cara berpikir. Saya sudah mempraktekkan ini ke ribuan orang. Saya pernah ada sahabat yang tukang gojek, asalnya dia pakai sepeda motor. Kemudian saya bilang, kamu mau sepeda motor terus? Ya, saya kan segini adanya. Nah, program. Semesta akan merespon itu, dan semesta akan memberikan dia sebagaimana dia saat ini. Tapi yang punya pikiran maju, ini cuma batu loncatan aja Pak. Saya yakin besok-besok saya akan ganti jadi mobil. Benar-benar besoknya ganti jadi mobil. Jadi ternyata yang bisa mengubah nasib kita itu bukan Tuhan. Dan Tuhan bilang berulang-ulang dalam Al-Quran, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau dia sendiri yang tidak mengubahnya. Bagaimana mengubah nasib? Bukan kerja keras, bukan bisnis. Ubah dulu pikiran kita, ubah dulu perasaan kita. Karena itu adalah titik awal yang menyebabkan kelangkaan. Oke? Paham? Oke. Nah, sesuatu yang diulang-ulang di pikiran, awalnya cuma pikiran, tetapi lama-kelamaan dia naik pangkat menjadi keyakinan. Jadi apa itu keyakinan? Apapun yang diulang-ulang dalam pikiran, lama-kelamaan menjadi keyakinan. Contoh, ibu, bapak tidak terasa sering mengatakan begini, ya, saya kalau kedinginan itu suka alergi. Dan kita sering mengulang-ulang kata-kata itu. Dan benar-benar ketika kedinginan kita alergi. Jadi sebetulnya ya, saat kita memikirkan, saat kita merasakan sesuatu, pahami. Itu dipahami oleh sel dalam tubuh kita sebagai perintah. Ulangi ya, ulangi. Saat kita memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan oleh sel-sel dalam tubuh kita dipahami sebagai perintah. Rasanya saya tidak pernah memerintahkan sel. Memang tidak, tetapi kita memikirkan, merasakan, dan itu dipahami oleh sel sebagai perintah. Contoh, Bapak Ibu, suka bergulung? Ketika lupa, misalkan sering bilang, maklum faktor U. Tuh. Besok lagi lupa, ngomong lagi, maklum faktor U. Awas, itu doa. Itu doa. Jadi kita sedang memikirkan bahwa naiknya usia kita itu naiknya kelemahan kita, termasuk kelemahan dalam mengingat. Bapak Ibu yang sering mengatakan itu, ingatannya akan terus melorot. Kenapa? Sel memahami itu sebagai perintah. Makanya jangan sembarang kalau bicara. Karena getaran itu yang dipahami oleh semesta.
Getaran itu yang dipahami oleh semesta. Oleh karena itu saya mengingatkan ya, yang sudah pada usianya lanjut, jangan merasa tua. Umur hanya hitungan. Tapi kalau kita terus merasa muda, perasaan muda itu dipahami oleh sel bahwa kita merasa kuat. Tapi ketika kita merasa tua, dipahami oleh sel bahwa kita merasa lemah, selnya akan melemah. Sedangkan tubuh kita dibangun oleh 100 triliun sel. Suka ngobrol sakit? Ibu ngaji yuk. Aduh, tos samingon abdi teh ieu teh nyeri suku cara rangke. Itu pada satu orang. Ada yang telepon lagi, ibu kenapa ngaji? Aduh, sudah 1 minggu kaki saya ini ya cara rangke. Pakai aduh lagi. Nah, kita tidak sadar kalau itu adalah getaran, frekuensi. Kita sedang memancarkan frekuensi rendah, namanya sakit. Makanya nggak sembuh-sembuh, karena fokus pada sakit dan dibicarakan berulang-ulang, dipikirkan berulang-ulang. Akhirnya kita sedang melihat bahwa diri kita seseorang yang sakit, bukan seseorang yang sehat. Kadang-kadang ya, kemudian kakinya itu difoto. Punya grup 1000 grup, satu grup 1000 orang, udah gitu diposting biar semua orang tahu. Bayangkan ya, asalnya yang tahu sakit cuma 1-2 orang, diposting di grup, satu grup 1000 orang. Semua orang yang 1000 di grup itu berpikir bahwa Anda sakit. Itu bukan mengirim frekuensi yang positif, kita telah menarik yang negatif. Tambah sakit. Ini keseharian yang saya coba bahas secara kuantum. Dan nanti saya akan bahas ayat-ayat Al-Qur'annya. Keren itu Quran itu sebetulnya kalau dipahami secara saintifik. Ya, makanya beruntung ya kalian yang hadir hari ini ya bisa mendengarkan kajian ini. Yang kedua, pencipta dari kelangkaan dan kelimpahan itu adalah ketidakselarasan antara pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Pikiran, perasaan